Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rindu Faiz Putra dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Di kesempatan kali ini saya akan mereview buku Kidung dari Negeri Apung yang ditulis oleh Arsyad Salam. Cerita ini berkisah tentang Liana, seorang wanita yang bercita-cita menjadi guru yang datang ke sebuah kampung nelayan yang dihuni masyarakat Bajo. Kampung ini bernama Kampung Mekar atau disebut juga Kampung Nelayan di bawah laut negara Apung dalam metaforanya. Liana berusaha memajukan pendidikan di kampung tersebut. Tantangannya banyak. Salah satunya, banyak orang tua di kampung lebih memilih anak-anaknya bekerja membantu mencari ikan di laut dibanding sekolah. Anak-anak dianggap lebih berguna membantu orang tua. Pada saat pembukaan pendaftaran sekolah, Liana tidak langsung mendapat respon positif. Mungkin bahkan jika ada yang mendaftar awalnya, Liana tidak bisa mendaftar. Lalu selanjutnya konflik muncul dari pertentangan antara keinginan membawa perubahan melalui pendidikan dengan tradisi atau tuntutan hidupan sehari-hari warga nelayan mengharapkan anak-anak bekerja. Ada juga konflik batin tokoh antara idealisme melawan kenyataan, antara rasa tanggung jawab terhadap komunitas dan tekanan sosial. Selain itu, novel juga menyelipkan hubungan personal, misalnya antara Liana dan Awing, serta konflik keluarga seperti kakak Liana sebagai sebagian dari latar emosional. Akhirnya, meskipun banyak rintangannya, kombinasi kegigihan Liana, dukungan orang-orang seperti Awing dan tokoh lokal lainnya, kemungkinan adanya perubahan sebagai warga berangsur menerima pentingnya sekolah. Anak-anak mulai mendaftar, ada kegiatan seperti tamasya, terumbu karang, sebagai bagian usaha membangkitkan minat dan keinginan untuk bersekolah. Pesan moral dan pembelajaran penting dari buku ini, yang pertama, menekankan pentingnya pendidikan, bahwa pendidikan bukan hanya hak tetapi jalan untuk kemajuan individu dan komunitas. Tanpa sekolah, generasi berikutnya akan terus terkekang oleh kondisi ekonomi atau tradisi yang tidak mendukung perubahan. Yang kedua, kegigihan dan keberanian untuk berbeda. Liana sebagai tokoh utama menunjukkan bahwa membawa perubahan itu penting. Seseorang harus mampu berjuang meskipun menghadapi penolakan. Dan yang selanjutnya, nomor 3, peduli sosial dan tanggung jawab kepada komunitas. Bukan hanya peduli terhadap diri sendiri, tapi juga memperhatikan nasib orang lain. Contoh anak-anak kampung. Nah, selanjutnya nomor 4, cinta tanah air atau kampung halaman. Meskipun ada peluang untuk hidup di tempat lain, tokoh memilih untuk menetap dan mencari perubahan di tempat asalnya. Kelebihan buku ini, yang pertama, tema yang secara relevan sosial, bagaimana pendidikan dikaitkan dengan tradisi, kemiskinan, dan budaya masyarakat nelayan. Dan penggambaran karakter yang kuat. Liana dan Awing punya motivasi dan konflik yang jelas. Membaca bisa merasakan perjuangan dan dilema yang ada. Bahasa yang baik dan mudah diakses, tidak terlalu rumit, dapat dipahami oleh pembaca remaja maupun dewasa. Dan untuk kekurangan buku ini, karena tidak ada karya yang sempurna, semua buku pasti memiliki kekurangan. Yang pertama, kemungkinan tempo cerita ini lambat di beberapa bagian karena banyak bagian berisi dialog persuasi, refleksi, dan penjelasan. Untuk sebagian pembaca atau audiens video, bagian ini bisa terasa berulang atau sedikit mundur. Yang kedua, konflik eksternal yang kadang agak stereotip. Konflik antara tradisi dan modernitas, orang tua dan pendidikan, masyarakat konservatif dan pembaharu sudah sering muncul di banyak novel semacam ini. Lalu alasan saya memilih buku ini karena
Buku ini menarik, memiliki tema penting yang dan sering kurang diperhatikan. Pendidikan di daerah, contohnya pendidikan daerah terpencil, masyarakat pesisir sering diabaikan. Dan yang kedua, bisa menginspirasi tindakan nyata. Banyak orang, terutama pelajar, guru, masyarakat, bisa tergerak oleh cerita seperti ini. Lalu yang ketiga, nilai moral dan karakter yang banyak baik untuk pembelajaran, refleksi, atau konten motivasi. Dan yang terakhir, latar budaya yang menarik sebagai variasi, bukan hanya kota atau latar umum, tapi masyarakat Bajo, laut, tradisi nelayan yang memberi nuansa berbeda dari estetika visual bagus jika divisualisasikan di video. Sekian review buku dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.